Apa nih? Oke, oh ya, oke. Pelangi dan Rafael. Oke, Rafael. Oke, makasih Pelangi. Anda terakhir tapi bukan yang terakhir ya bagi kami karena kami harus mendiskusikan hasil ini beberapa menit ke depan. Kita akan bertanya ya terkait wawancara lah. Terima kasih sudah menunggu ya dari pagi bahkan makan siang nunggu terakhir. Gak apa-apa, ini membuat Anda lebih matang sepertinya. Gimana tadi presentasinya? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya, oke. Iya. Ya nanti Pak Arfan dan Pak Ayub akan bertanya ya, tapi mungkin saya awali dulu ya. Ini storyboardnya. Betul Bapak. Oke, siapa yang membuat storyboard ini? Pelangi Bapak yang membuatnya. Oke, Pelangi tadi presentasi terakhir ya? Iya. Oke, bos terakhir lagi dia. Harusnya di depan ya. Aduh, nggak apa-apa. Kalau di depan kan kamu langsung. Ini sudah absen di terakhir. Ya, mudah-mudahan nomor 1 Pak. Kan kita nggak tahu ya. Itu. Oke, Pelangi. Dari kelas berapa Pelangi sekarang? Mama Rafael, kelas berapa nih? Kami berdua kelas 11 Pak. Kebetulan satu kelas juga. Oke, satu kelas. Oke. Tadi sempat kemarin malam itu sempat diskusi nggak dengan teman-teman yang lain terkait dengan video mereka punya? Sempat diskusi Bapak. Terus kita juga bertukar ide Bapak nih. Kalau dari teman-teman Pelangi, kita saling berbagi videonya Bapak. Terus ngelihat ternyata konsepnya itu ada beberapa yang sama di awal video. Terus tapi yang bikin berbeda itu ternyata di bagian tengah dan pesan yang disampaikan Bapak. Itu dengan para peserta yang sekarang, dengan para peserta yang barusan, atau dengan satu kelompok di sekolah? Dengan peserta yang hadir sama di sekolah juga. Oke, di sekolah ada berapa tim yang ikut? Wah, banyak berarti. Tiga. Ada 3 tim. 3 atau 4? 4 Bapak. 4 dengan Anda? Iya. Oke, banyak. Dan Anda yang terpilih? Betul Bapak. Wah, hebat dong ya. Ya kan? Alhamdulillah Bapak. Berarti tadi sudah juga diskusi dengan para peserta yang lain ya? Iya. Pertanyaan saya, yakinkan kami bertiga ya bahwa video Anda itu memang video yang terbaik dari yang lain. Apa yang membuat unggul videonya? Silakan. Video kami disusun dengan gaya vlog serta narasi Bapak. Jadi bukan sekedar film pendek, tapi menyampaikan pesan bahwa ibu dan orang tua lainnya itu tidak perlu lagi menceramahi anak-anak. Karena Bapak, berdasarkan pengalaman kami para generasi Z ini kalau diceramahi bukan malah melakukan hal baik itu, tapi malah menjadi-jadi Bapak. Dengan itu kami bisa memilih jalan kami sendiri yang menurut kami baik. Lalu dalam video kami itu kan peran ibunya singkat, hanya ibu itu bukan mengeluh Bapak, tapi menciptakan konteks masalahnya. Kenapa sih anak beliau itu tidak mau melakukan itu Bapak? Dan perlu Bapak berizin Bapak, perlu diketahui juga bahwa video kami itu untuk idenya dari kisah nyata Bapak. Jadi seperti ini. Pelangi ini tidak terlalu suka untuk diceramahi Bapak. Jadi kalau diceramahi kan jadinya males buat ngelakuin sesuatu. Nah maka dari itu Pelangi itu nyari jalan tuh supaya gimana untuk melepaskan rasa malas itu dengan cara Pelangi ini berteman sama teman-teman yang mau melakukan membereskan pekerjaan rumah yang sederhana seperti bangun pagi. Nah untuk bangun pagi ini dibiasakan dari Pelangi SMP mulai terbiasa Bapak. Jadi berdasarkan kisah nyata juga bahwa generasi Z ini tidak terlalu suka untuk diceramahi karena sesuai dengan judul video kami, ibu orang tua sebagai saksi dan kebiasaanlah yang menjadi perubahannya Bapak. Bapak mau nambahin? Ayo. Tambahan dari yang Pelangi tadi, di presentasi tadi kami juga menjelaskan kalau video ini dibuat berdasarkan waktu aslinya ya, seperti adegan jogging yang benar-benar dilakukan pagi hari itu karena untuk
sekalian membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, selain membuat videonya dan membiasakannya juga. Oke, itu yang menurut kalian berdua uniknya video kalian sehingga layak lah ya bisa jadi juara gitu ya. Iya, Bapak. Based on story, ya kan, true story gitu ya, seperti itu. Oke, dan itu dilakukan sesuai dengan jamnya gitu ya. Berarti berapa hari Anda produksi? Untuk tahap produksi itu 2 hari Bapak. Jadi kan ada 7. Jadi yang untuk pertama itu 4, di hari pertama 4, dan yang di hari kedua itu 3. Dan untuk seperti jogging pagi hari dari bangun pagi. Nah itu kami tag-nya di pagi hari, terus langsung ke jogging. Kemudian untuk makan itu kami benar-benar makan Pak sebenarnya bareng-bareng. Terus kenapa nggak sekalian nih di tag jadi makan siang langsung ke makan sama-sama. Dari itu masuk di tanggung jawab kami sama-sama mencuci piring di rumahnya Kaila Bapak. Oke, ya. Kalau dari saya segitu dulu Pak. Pak Ayub, Pak Arfan, siapa? Sama belakangan dia. Oke. Kira-kira nih di dalam pembuatan video tersebut ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembuatan itu? Tentu saja ada Bapak. Apa Jadi aja? kan kami baru dikabarin untuk ikut lomba ini min 3 ya Rafael ya, min 3 pengumpulan. Nah kita bingung Bapak karena yang pertama kita ini masih aktif di organisasi. Jadi ada acara. Pulangnya sore Bapak. Untung aja alhamdulillahnya ada Sabtu sama Minggunya untuk buat video. Tapi Bapak awalnya nih paling sendirian yang perempuan. Ada teman kita. Ternyata waktu mau take video itu dia sakit Bapak tiba-tiba. Jadi kita dulu nih, gimana mana pengumpulannya sebentar lagi. Nah untung aja awal itu kan pengen mau ajak si Kaila, ya temenin aku daripada aku perempuan sendirian buat video. Jadi ya kenapa gak Kaila aja kita ajak. Kebetulan juga buatnya di rumah Kaila Bapak. Itu salah satu kendala kami. Tapi kami tetap tenang mencari solusi sampai kami bisa menemukan Kaila Bapak. Ya, ada tambahan dari apa ini? Tambahan untuk dari yang pelangi tadi, dan ada juga mungkin dari video editingnya itu karena waktunya mepet jadi susah atau untuk mencari-cari backsound idenya ya begitu Pak. Itu ya. Nah, jika ditambahin waktu lagi ini dalam pengumpulan, kira-kira apa yang harus diperbaiki dalam videonya gitu? Tentu saja pengaluran serta kami akan membuat ibu itu lebih agak banyak Bapak, jadi nggak hanya muncul di awal skin. Terus kami juga mau menambahkan teman-teman juga Bapak, itu benar-benar kita buatnya bertiga, nggak ada peran tambahan kecuali si adiknya Kaila yang muncul di tahap gotong royong. Nah itu mungkin bakal kami tambahin. Kemudian itu di tahap editing ada di visual warna, kemudian sama Untuk yang di editing ya visual warna, backsoundnya mungkin bisa ditambah, dan untuk mungkin ada perubahan-perubahan sedikit dari videonya. Ya, gitu. Nah, terus gini, dalam membuat video itu kan adik-adik berkolaborasi ya. Nah, gimana nih ngaturnya sehingga videonya jadi gitu? Pasti kan banyak peran-peran tuh. Nah, gimana ngaturnya itu? Izin Bapak, untuk kolaborasi kami melakukan dengan sekolah, hanya kepada sekolah sama di rumahnya Kaila. Itu kan Bapak ada adegan bangun pagi. Tentu saja agak rancu, maaf Bapak kalau si Rafael ini masuk ke kamarnya Kaila. Nah di situ kami Nah jadi Bapak kami ini kan dadakan ngajak Kailanya nih Bapak pagi-pagi. Pasti untung aja ada mamanya Kaila, kita izin sama mamanya Kaila untuk 2 hari aja di rumahnya untuk membuat video, dan Allah memberi kemudahan kami lewat mereka bahwa mereka mengizinkan. Sebenarnya agak takut juga Bapak, takutnya kan nggak enak apalagi ada sampai malam Pak ya di kamar perempuan. Nah itu kami berusaha untuk nggak posting proses kami Bapak, jadi kami menampilkan hasil kami saja untuk agar tidak terjadi kesalahpahaman di sosial media, karena sosial media ini sekarang sangat parah Bapak terkait pemfitnahannya. Nah, terus peran Rafael itu di situ apa?
Peran saya di video itu waktu itu kan di apa malam ya, ada kan malam. Nah terus Rafael ikut nggak di situ? videoin aja Bapak. Ya, videoin. Boleh, berarti boleh masuk kamar gitu. Sudah izin Bapak. Sudah izin. Jadi perannya cuman videographer, editing sama voice over ya Bapak. Ya itu. Nah terus setelah menonton video sama-sama gitu, apa yang dirasakan? Ada nggak perubahan dalam diri adik-adik? Tentu saja ada Bapak. Ternyata bangun pagi yang pertama sekali Bapak. Bangun pagi itu bukan berarti tidur jam 1 bangun jam 4 Bapak, enggak. Jadi kan kita ini kebiasaannya bergadang gara-gara tugas sama ada faktor lain juga. Jadi mulai mengurangi jam bermain handphone dari awalnya kalau pelangi sendiri yang nggak bisa tidur di bawah jam 11 akhirnya bisa dari pembuatan video itu. Terus memperbanyak bermasyarakatnya Bapak. Jadi kan kalau kita bermasyarakat ini butuh sosial energi yang 100% di baterainya Bapak. Jadi kalau kita lebih sering bermasyarakat, tentu saja kalau udah kembali ke rumah pasti capek. Lalu jadinya tidurnya tuh lebih cepat. Untuk di bagian tanggung jawab, kebetulan kami berdua kan sama-sama anak organisasi Bapak. Jadi di situ kami belajar gimana caranya untuk memanage waktu supaya dari editing sekolah siap, editing kita juga siap Bapak. Dan ada tambahan Rafael? Ya, ada nggak perubahan Rafaelnya gitu? Apa sudah terbiasa bangun pagi gitu? Udah masuk kamar. Ini kan dulunya begadang nih. Nah, begadang akibat ada pembuatan video, jadi begadangnya dikurangi. Nah, setelah pembuatan video begadangnya dinaikin gitu. Ya. Oh enggak. Tadi adegannya disesuaikan dengan kebiasaan sehat tadi kan? Iya. Apa Rafael? Iya, Rafael. Mungkin ada perubahan dari saya yaitu disiplin. Ya mungkin dulu saya bangunnya sering telat dan sekarang mungkin sudah terbiasa. jadi bangunnya lebih awal, dan untuk hari libur saya berolahraga. Olahraga. Tadi organisasi apa? OSIS ya? Ya Bapak. Nah, terus dalam pembuatan video ada nggak guru yang bimbing gitu? Nggak ada Bapak. Nggak ada. Jadi guru nggak nonton videonya gitu, nggak ngarahin gitu. Untuk mengarahkan mungkin belum Bapak, tapi kalau dikasih tahu ada lomba ini, yang pertama untuk anggota segini-segini, timnya juga guru yang bagi Bapak. Terus kalau udah ya sudah, terus kumpul gitu Bapak. Berarti informasi ini dari siapa? Guru? Dari wakil kesiswaannya Bapak. Siswaan. Iya. 4 grup yang ikut. Iya. Oh gitu ya. Apalagi nih? Oh ya, Nah itu. Iya, turut campur nggak itu? Iya. Tidak Bapak, itu semuanya hasil dari diskusi kami bertiga. Gitu ya. Iya. Oh tuh. Kamu cukup bangga nggak dari 4 itu dari 4 itu kamu mewakili satu sekolah? Sangat bangga Bapak, soalnya kan video kami itu benar-benar sederhana Bapak ya, karena yang mereka itu sampai lari-larian kayak dari sekolah ke rumah gitu. Cukup bangga karena dengan video yang diedit dalam waktu beberapa jam bisa mengalahkan video mereka yang diedit berhari-hari Bapak. Kami sangat bangga. Terus juga tentu saja ada apa ya bilangnya itu, ya iri-irian lah Bapak pastinya. Jadi kayak mereka nih gitu. Jadi bangga banget. Terus gini, tadi kan bertiga nih. Ya. Nah, kenapa satunya nggak ikut nih? Siapa yang jadi saudara nih? Saya Nah, Bapak. kenapa? Nggak ikut karena alasan dorong ya? Atau gimana? Iya, hanya Kenapa harus milih Rafael yang ikut gitu? karena Rafael yang ngedit Bapak. Ya, Rafael yang ngedit gitu. Nah, satu lagi. Ini video ini udah ditonton sama teman-teman nggak? Sudah. Nah, apa itu komentarnya? Katanya bagus, terus kenapa nggak dibagusin lagi? Sudah, terus kita orang bilang waktunya kurang banyak Bapak. Kita juga dikabarin min berapa. Oh gitu ya. Jadi kamu ada yang bilang apa? Ini bagus, tapi ada nggak? Kan bisa kelihatan ekspresi ya. Ya. Istilahnya
bagus, video kamu bagus banget, tapi ya ekspresinya mengatakan bagus, ucapannya mengatakan bagus, tetapi ekspresinya sebenarnya ya datar-datar aja. Ada nggak? Ada Bapak. Kan teman Kamu merasanya apa? merasanya kayak, duh ini video beneran bagus atau enggak ya gitu. Jadi tuh takut mau berangkat ke sini juga, soal ditanyain tanggal berapa berangkat di sini. Oh ternyata video kalian gini. Itu sama tim satu sekolah Bapak. Oke. Sekarang Balon Diwakili bener. biasanya aku bisa. Udah kalau mau dipaksa ya. Iya. Kalau dipaksa sih juga harus nanya juga jadinya ya. Oke. Aplikasi nih biasanya. Tadi sudah dibuat berapa hari tadi buat videonya? 2 hari Bapak. 2 hari. 2 hari itu dipakai untuk shooting atau untuk editing? 1 hari. 2 hari untuk syuting dan untuk editingnya cuman setengah hari Pak. Wah cepet hebat ya. Kalau saya dulu editing cukup lama. Bagian editing yang lama. Kalau shooting cepet. Iya. Zaman sekarang kebalik ya. Malah editing yang lebih cepat daripada shooting ya. Nah, kenapa kamu harus momennya harus misalnya harus pagi-pagi? Enggak yang mungkin di ruangan gelap bisa membohongi istilahnya ya, membohongi si penonton. Itu kan harus pagi kan? Cukup ruangan digelapan, suasana pagi. Karena ada di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di Juknis itu jujur Bapak. Jadi kami berusaha untuk jujur supaya video ini tuh terlihat nyata Bapak. Kan kalau memang dia bisa di dalam ruangan gelap bisa diedit dari coloringnya Bapak. Tapi kenapa tidak? Kita sudah edit coloring, terus kita juga melaksanakannya di hari itu dan di jam yang seharusnya. Nah itu jadi saya mau ngasih sedikit perbandingan ya enggak? Perbandingan sebenarnya tidak harus pagi-pagi ya kan? Bisa juga dibuat lain waktu dengan kondisi gelap untuk yang sesi pagi. Kemudian yang sesi yang lari itu kan tidak harus pagi. Orang nggak tahu bener-bener pagi apakah nggak tahu. Buktinya dia pagi-pagi dari mana? Sila Rafael lari olahraga itu buktinya pagi apa? Suasana dari perkarangan rumah Bapak. Tentunya kan kalau pagi itu lebih, kalau pagi-pagi jogging pagi nih Pak habis sholat subuh, nah itu lebih sepi Bapak. Kalau di rame, kalau udah sore joggingnya itu atau siang Bapak, terik dari cahaya mataharinya itu berbeda pasti Bapak dari sisi pencahayaannya Bapak. Jadi kamu boleh katakan kalau merubah warna dari sesi pagi ke sesi siang sudah bisa atau belum? Mungkin kalau untuk itu bisa Bapak. Bisa ya. Nah jadi jangan terfokus harus pagi-pagi. Jangan terfokus sama saya itu. Jadi tadi kata harus pagi-pagi ke rumah siapa tadi? Kaila pagi-pagi harus dia bangun. Ini kan nggak perlu pagi-pagi. Kasihan dia belum bangun kamu suruh bangun kan. Nah kemudian sesi yang lain juga aplikasi tadi menggunakan apa lagi? CapCut ya? Ya Bapak. Kenapa nggak yang lain? Karena sudah terbiasa pakai CapCut ya Bapak. Belum pernah coba yang lain? Sudah, tapi Apa yang sudah? Alex Motion. Apa bedanya Alex Motion dengan CapCut? Kalau Alex Motion tuh mungkin masih banyak kekurangannya seperti elemennya dan transisinya Bapak. Kalau CapCut kan dia sudah ada template dari transisinya. Oh, jadi kamu mengharapkan tampilan template-nya? Mungkin karena waktunya mepet juga Bapak. Jadi ngambilnya cepat. Ya harus jujurnya itu ya. Karena waktunya makanya ini yang salah panitia berarti ya. Waktunya cepat katanya. Coba dilamain ya. Mungkin kalau lama mungkin pakai aplikasi lain ya, bukan CapCut ya. Iya, Pak. Itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Arfan, Pak Ayub, ya Ade Pelangi dan Ade Rafael ya. Tapi pertama-tama selamat dulu ya. Kalian tuh udah bisa masuk 10 besar kan, dan bisa mengalahkan teman-teman. Yang ke-10 lagi dipanggil Pak. Yang ke-10 juga. Mudah-mudahan bukan yang ke-10 juga juaranya ya. 10 lagi. Tapi gini, sekarang kelas 11. Ya, artinya kalaupun belum juara nanti masih ada kesempatan lagi dan bisa berkarya lagi ya. Kalaupun juara juga tetap berkarya seperti itu ya.
Jadi ini bukan kata berakhir produk ini adalah titik awal, dan apa yang adik-adik sudah buat ini menjadikan portofolio kalian. Itu sebenarnya secara teknik kalau ceritanya tadi 7 adegan itu dilakukan dengan real time, ya kalau saya sebagai produser saya bilang nombok kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan Anda yang kita ingin bangun adalah bukan hanya sekedar video, tapi juga kita ingin bangun si pemeran, pemain juga memahami jiwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Makanya Pak Ayub tadi nanya apa dampaknya gitu kan, kata Mas Rafael, saya bangun pagi Pak kan gitu ya. Mudah-mudahan dari 20 anak ya, totalnya 20 anak ini bisa membawa dampak yang baik dalam lomba ini. Itu aja, all the best Pelangi dan Rafael, apapun hasilnya ya tetap berkarya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Sukses Bapak. selalu. Ya, oke, terima kasih.